Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wa syi'al karama 'azamal afdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu la tata'amma makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyayikhil kiram, para kanca-kanca PT Yanmar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, rahmat, nikmat serta taufik hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang nikmat luar biasa, disajikan dengan kopi hitam yang hangat, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah keharibaan baginda yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat zahir batin oleh Allah, sehingga masih bisa thalabul ilmi. Insyaallah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ilmu, maka insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Orang ngaji ini fadilahnya banyak keutamaan orang yang ngaji, orang yang belajar ilmu. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, Allah berikan kepada dirinya penjagaan dunia akhirat. Allah naikkan pangkat derajatnya dunia akhirat. Inilah fadilah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, walaupun hujan gerimis tapi tetap eksis semangat,
kita menghadiri majlis taklim sampai tidak terhitung bilangan jamaah yang hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Mukhtarul Hadis, nomor hadis ke-10. Nomor hadis ke-10 ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya ibna Adam, itu. Hei anak Adam, ati tangato sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Tu sama mongko den arani sapa sira akilan ing wong kang anduweni akal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, wahai para manusia, wahai turunan-turunan Adam alaihi salam, ati' rabbaka tusamma akilan. Taatlah engkau kepada Allah, niscaya engkau akan dinamakan orang-orang yang memiliki akal. Taat perintah Allah berarti memiliki akal, menggunakan akal. Mana perintah Allah? Di antara perintah Allah adalah mengerjakan suatu amalan yang baik, menjauhi amalan yang mungkar. Salat 5 waktu wajib perintah Allah, ngaji perintah Allah, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar perintah Allah. Ati rabbaka tusamma akilan. Orang yang taat kepada Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, maka dinamakan orang yang memiliki akal. Berarti sebaliknya, wala tasih lan ojo duroko sopo siro. Jangan durhaka, jangan maksiat. Sopo siro kabeh kode samia mengko denarani sopo siro jahilan ing wong kang bodoh. Orang yang maksiat kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, niscaya orang tersebut dinamakan orang jahil, orang yang bodoh. Tuh. Jadi orang yang bodoh bukan profesor, bukan orang yang senantiasa pintar di dalam bidang bidang kedokteran, dalam bidang ilmu yang kita kagak ngeh ilmunya. Nah, bukan itu yang dinamakan orang pinter. Kalau sesuai hadis ini mah, orang yang pinter adalah orang yang kagak durhaka kepada Allah. Tuh. Ya. Jadi orang yang pintar ini bukan orang yang memiliki gelar profesor DRS. Nah, tapi kalau dia maksiat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, maka dia pun dinamakan orang yang bodoh. Jahilan kata Nabi, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang senantiasa bodoh. Lalu Imam Ghazali pun mengatakan, berkomentar, orang yang bodoh itu adalah orang yang senantiasa mengkritik sesuatu, akan tetapi dia tidak paham dengan sesuatu itu. Berkomentar kepada sesuatu tapi tidak paham dengan apa yang dia komentari. Contoh, ada orang awam ngomentarin ulama. Nih. Ya, ini orang awam ngomentarin ulama yang ahli ilmu. Menurut saya mah, nih kiai nih, maka bener nih. Menurut saya nih kiai ini kayak amplop nih. Nah, kita ngomentarin kiai, tapi kita nggak paham apa makna seorang
kiai, maka ini pun dinamakan bodoh. Ya. Lalu kita berbicara hal agama, bicara tentang tauhid, bicara tentang makrifat, bicara tentang thariqah, tapi kita nggak paham tauhid, kita nggak paham makrifat. Syariat aja kita belang bentong, komentar kita masalah makrifat, komentar kita masalah tauhid, yang kita di dalamnya pun tidak paham apa tauhid, apa makrifat, maka orang yang mengkritik hal itu dinamakan orang bodoh. Tuh, ya. Orang bodoh. Wah, ini mah katanya nih nggak bener nih, ulama nih. Ya. Masa orang makrifat kagak sholat? Masa orang tauhid begitu? Ya, tapi kita nggak paham tauhid, kita nggak paham marifat, maka dinamakan bodoh. La qaula laisa lakal ilm. Janganlah engkau berkata jikalau engkau tidak paham akan ilmunya. Tuh, yang bodoh tuh, kata Imam Ghazali. Lalu diantara orang yang bodoh menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang yang bodoh adalah man ba'atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa selalu mengikuti hawa nafsunya, maka kata Rasul ini pun dinamakan orang yang bodoh. Hawa nafsu itu identik mengajak tentang suatu ke arah yang tidak baik. Hawa nafsu itu, ya, hawa nafsu itu membawa kesenangan, yang kesenangan itu rata-rata menjauhkan dirinya kepada Allah. Ngaji balik, ngaji balik, ngaji balik, milih balik. Ngaji ngopi, ngaji ngopi, milih ngaji sambil ngopi. Milih ngopi doang, kagak ngaji, bodoh. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia masukkan perkara haliah dunia, tapi dia tidak mendekatkan kepada zat yang membuat dunia, kan bodoh. Ya, sama orang begini, orang doa be sama Allah nih, orang kerja be sama dunia, kerja be, tapi doa kagak, sholat kagak, ngaji kagak, bodoh tuh. Pengen benghar, jauh noh, yang ngasih benghar Gusti Allah. Ya, kejar Allah, dunia nuturin. Ambil kerja, tapi kalau kagak mahnya tetep baik, pikiran baik kita, ngaji baik, kerja kagak mau, tetep baik. Wayah lapar mah kita kagak ada nasi, kalau kagak ada duitnya buat beli beras. Nah ini itu makom kita. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Ya, makanya nafsu itu dengan akal itu harus berperang. Makanya kelas kita nih ngaji ditimbang wajar. Ngaji kagak, ngaji kagak, ngaji kagak, ngaji. Wah gak ngaji, ngaji kagak, wah ngaji gua minggu sekali be ngaji. Apalagi ngaji sama saya tahun 3 kali. Ya, ngaji sama saya setahun 3 kali, langka. Jangan ustad mahal deh. Allahu Akbar. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, kata Rasul, adalah orang yang bodoh, jahlul murakkab. Ya. Yang paling bahaya itu orang yang bodoh murakkab, bodohnya tersusun. Ada orang bodoh tapi tersusun. Ada siapa? Orang yang nggak ahli dalam bidang agama, tapi dia berbicara tentang agama yang pengetahuannya dia ambil dari medsos, online, Google Map, Google website, ya, YouTube tuh. Ngomonglah dia. Begini. Orang sholat begini, kagak boleh begono. Tapi dia dasar hukumnya nggak ada. Dia cuma taunya dari internet, jahlul murakkab. Lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Jadi orang yang mengaku-ngaku pintar itu lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Mendingan udah bodoh. Jadi kalau orang bodoh begini, orang bodoh nih, mau kagak dikatain bodoh? Kagak kan? Berarti kita kagak boleh diem di dalam kebodohan. Kalau orang bodoh mah mau ngaji, mau belajar, karena nggak mau kita dikatakan bodoh, gitu kan? Dan ini kalau bahasa kitanya kan begini nih. Kalau di sini kan orang maksiat itu orang yang bodoh, orang yang ngikutin hawa nafsu orang yang bodoh. Orang kagak ngaji ini orang bodoh. Kita ngomong sama dia, goblok banget lo, marah gak dia? Marah. Ya,
goblok lu jadi orang lu. Ya, karena kita kagak bisa harus dikatain dah kita. Marah kita. Marahnya kita kalau dengan akal beda. Bagaimana marahnya? Emang gua bodoh. Kagak lu ngomong be, emang gua udah sadar emang gua bodoh. Segala lu omongin. Orang bodoh ngomong, besok mah gua mau belajar biar kagak dihina baik kebodohan gua. Tuh, orang bodoh. Kalau orang pura-pura pinter, malah lebih galak dia kalau dinasehatin. Ngaji gang, ngaji pahalanya gede. Kalau kagak ngaji dosa. Lu baru kayak kemarin ngaji sekali udah nyeramahin gua mah ngaji kagak ngomong-ngomong malu. Padahal emang dia kagak pernah ngaji. Ya, orang yang pura-pura pinter tuh bahaya, dinasehatin malik-malikin. Apalagi orang yang ngebagi baik udah ngaji ya pahala buat lu, kagak ya buat lu, dosa-dosa gua. Ya kan, gua mau masuk surga mau masuk neraka urusan gua. Hebat banget itu, 2 sampai dibagi sama dia. Dosa-dosa gua, dia mah punya dosa di aku sama dia. Ya, masya Allah, mau masuk neraka ke neraka gua, hebat punya neraka dia mah. Ya, ini orang yang pura-pura bodoh. Kata Nabi, jahilan. Dinamakan orang bodoh itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Lalu diantara orang yang bodoh itu apa? Watamanna 'alal wa amnah. Orang yang menyepelekan dosa. Ini orang bodoh nih, menyepelekan dosa. Begini, ini sering dibahas ya. Orang yang bodoh itu begini. Lah, Allah ini Maha Pengampun. Allah ini Maha Kasih Sayang, Rahman Rahim. Allah ini penghampurannya luas jembar. Kalau kita bikin dosa, kita minta ampun, diampuni nama Allah. Gitu. Tapi dia tetap baik kagak ngerubah. Sholat mah kagak baik dia mah. Aduh, gua kagak sholat. Nah udah kagak sholat ke istighfar baik sama Allah. Pasti diampunin sama Allah. Gitu. Oh iya. Istighfar dia. Besok sholat kagak. Masih baik kagak sholat. Nah, ini orang bodoh juga nih. Yang menyepelekan dosa itu orang bodoh. Yang menyangka Allah itu benar, Allah itu betul sekali, Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu zatnya pengampun, kasih sayang ya. Tapi bukan kita maksiat, ngakuin punya dosa, istighfar, maksiat lagi. Nah ini yang dinamakan tobat samul begini nih. Ya, pagi maksiat, ya masih pagi kene cuman agak siangan dikit udah dosa. Ya kalau sore kejauhan, udah mantep nih kalau sore nih. Ya, pagi tobat sama Allah, sore berbuat dosa. Itu udah bagus. Ini mah pagi kita nih udah tobat sama Allah. Ya, siangan dikit nih udah maksiat lagi sama Allah. Nah, kalau kita begitu terus, maka sama saja kita dinamakan orang bodoh. Tuh satu. Ya, jadi harus kalau kita tobat ya udah hijrah. Hijrah berarti bertobat, menjauhi, berusaha supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Hadis nomor 11. Rawahu Abu Daud. Imam Abu Daud pun mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaqun. Di antara perkara yang dibenci Allah tapi perkara itu halal, at-talaqun, yaitu tolak. Ya, jangan main-main sama tolak. Jangan ujug-ujug kesel dikit sama bini, udah gegembol lu sono pulang. Enak banget gua sama lu, jangan ya. Jangan gampang kita ngusir bini. Padahal banyak ruginya kalau ngusir bini. Sekali ke bini umpama kita contoh kesel, bini kita usir. Pergi sono lu neng, kesel banget gua sama lu. Bini teh pergi beneran. Lah pusing kita malam. Mana hujan begini ya. Mau pakai apa kita, mau ke kompor gas. Ya, makanya di sini perkara itu hukumnya halal, tapi Allah benci kepada hukum itu. Apa? Tolak, menceraikan. Ya. Berkata tolak, berkata talak itu hukumnya halal, tapi Allah benci. Jadi jangan gampang ngumbar perkara talak. Dan talak itu kan banyak, ada tolak bain, ada tolak rojai, ya, ada tolak tareh. Nah ini harus pembahasan khusus tentang tolak, karena nggak sampai waktunya. Nah, ini tolak. Jadi kalau kita umpama contoh nih seorang suami nih, punya istri bawel, cerewet, pundungan, puriken, budugen, kabeh lah yang jelek-jelek. Contoh ini mah, cuman contoh atuh. Nah, bagaimana sikap seorang suami? Sabar,
diem, ya sabar. Bahkan dikatakan kalau seorang suami yang sabar menghadapi istrinya yang begitu luar biasa ngenekinnya, maka pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Alhamdulillah. Tuh Nabi Ayub 20 tahun Allah uji sakit, kita mah cuma dengerin doang kalau bini ngomel. Dengerin be udah. Sebab kalau dilawan nggak bener. Bahasa Sunda itu kalau suami istri, kalau istri sedang pok maka suami kudu rep. Kalau suami sedang pok, istri kudu rep. Namanya repok, itu rumah tangga. Jadi kalau suami ngomel, kita rep tuh diem. Pok itu ngomel. Sebaliknya kalau kita sedang pok, sedang ngomel, kudu rep, kudu diem. Kalau pok gimana? Ya, dicepak-tepok dong. Sini ngomong, pakpok. Oh, nah ini bahaya. Makanya kudu repok. Repok itu kudu ngerti. Bini lagi ngomel, udah diem be. Udah diem. Kita umpama lagi gede banget nih. Aben hari paket datang baik. Paket mah kagak assalamualaikum lagi. Paket. Udah tahu rumah ustad dia, tetap kagak assalamualaikum dia mah. Assalamualaikum kagak. Salam. Paket. Wah udah bagiannya udah puyeng dah ya, mending ngumpet kita ya. Nah ini walaupun begitu bini kita sabar pahalanya Masya Allah seperti pahala Nabi Ayub alaihi salam. Sama pun dengan seorang istri contoh umpama punya laki mancing baik. Mancing baik, pulang begawe, kalau si pagi pulang sore kagak istirahat di rumah, mancing sampai subuh dia. Wah, mancing baik, mancing wudu ngopi kerjanya begitu. Bini enak, bini sabar, maka bini pahalanya seperti pahala apa istrinya Fir'aun. Siapa? Siti Asyah. Oh istrinya Fir'aun, kan segoblok-gobloknya orang Fir'aun doang udah ya. Karena apa? Kalau dia kagak goblok nggak mungkin dia ngaku Tuhan. Karena Fir'aun tuh emang sial diangkalan Fir'aun itu ya. Nah gugusi Allah dia mentang-mentang kagak dikasih sakit ya tuh. Makanya pahalanya gede. Sabar nih Siti Asyah, walaupun emang suaminya udah luar biasa. Berat kata yang paling jelek mah pokoknya itu udah buat dia dah ya, tapi sabar. Tuh ini pahala seorang istri yang dimana suaminya ngeselin baik. Sama suami ge kalau istrinya ngeselin baik sabar pahala Nabi Ayub. Bahkan di Ukudul Ijen ini ada cerita nih, ngabisin waktu dah cerita ya. Cerita nih ceritanya panjang jadi kagak diceritain ya. Singkatnya begini, seorang rumah tangga nih istrinya ngomel baik. Habis sudah ngomelan. Kalau udah begitu, kalau ngomel biasa itu ngomel baik, berarti ngomel beneran nih mah. Hari pulang gawe omelin, tapi lakinya apa? Diem baik. Satu waktu dia nyari kayu ke hutan ya. Intinya itu laki karena diomelin bininya jadi wali. Tuh kalau kita ingin jadi wali berarti iya, kalau diomelin bini sabar nih, jangan ikut marah biar jadi wali jis ya. Iya. Jadi wali. Masya Allah, kayu bakarnya aja yang bawa siapa? Macan yang bawa kayu bakar tuh, karena sabar dia diomelin bini. Bawa duit omelin, kagak bawa duit apalagi pintu kunci kagak boleh masuk. Ya, Masya Allah. Tapi jadi wali dia, kekasih Allah tuh ya, karena sabar. Tapi istrinya meninggal, ya istrinya mati tuh karena ngomelin belaki kali ya. Ya menikah lagi, dapat istri soleha. Soleha ya, istri soleha kan tandanya pulang rumah disambut, tawarin kopi apa susu, kagak mau susu ke disontrong-sontrongin susu baik susu. Nah, susunya johir batin. susu johir kan ada gelasnya, susu johir tuh, susu batin nyantol. Iya, istri soleha ditawar-tawarin sampai diempet-empedin sampai pipi kita ya. Ini soleha bener ini. Masya Allah, kita kagak mau diajakin baik ya, soleha bener ini bini. Ketika bininya soleha, walinya hilang. Itu macan yang biasa bawain kayu bakar kagak ada, kagak nongol di hutan. Kenapa kagak nongol? Ya karena
udah kagak dimarahin lagi sama bininya. Tuh, makanya salah satu keistimewaan punya bini ngomel baik bisa menyebabkan kita jadi wali ya. Jadi gampang jadi wali mah ya. Wiridan kagak ya? Wali murid lah minimal ya. Kalau ada undangan soal SD itu mah ya. Ya Allah, itu di antaranya. Jadi perkara yang Allah murkai, yang Allah tidak suka, tapi halal hukumnya adalah mentolak. Tolak itu banyak ya, makanya kita seorang suami yang bisa menjatuhkan talak. Istri nggak jatuh kepada suami. Istri mau berapa kali ngomong ya itu nggak jatuh. Menurut keterangan dalam fikih Fathul Muin itu nggak jatuh. Contoh istri ngomel, buat teh bang dapat lu teh sebenarnya keblejok, buat teh nyesel banget gua sama lu, pokoknya gua mah pengen dicerain sama lu ya, cerain baik gua udahlah, gua mau cari lagi lah. Nah gua cuman seminggu market sampai 15 kali lu ngomel baik ya, cerain gua. Nah walaupun istri sering ngomong begitu, itu tidak akan jatuh. Tapi kalau suami yang ngomong satu kali aja jatuh talak satu. Nah apalagi sampai 2 sampai 3, jadinya tolak tilu sekalian. Kayak lagu ini mah ya, tuh kagak nyanyi tapi saya sini mah ya. Jadi tolak tilu. Kalau tolak tilu bagaimana? Rujuknya dengan syarat ya, rujuknya dengan syarat si Jaed nolak telu istrinya, si Jaed pengen balik lagi sama istrinya, nyewa si Umar, gua masih demen sama bini gua tapi udah ditolak telu sama gua, terus gimana? Lu gua kasih duit nikahin bini gua ya, tar habis itu lu ceraiin lagi, syaratnya begitu. Oke siaplah, berapa nyewa nih sama si Umar? Udah 2 juta dah. Kekecilan 2 juta mah 5 juta. Oke, kuli kawin 5 juta. Ketika udah kuli kawin 5 juta, akad dong. Kobil tuh nikah wa tasfifah rimadkurin halal sah. Tuh, walaupun udah sah, itu nggak langsung diceraikan dengan syarat namanya orang nikah, minimal kudu nyicipin sedikit mah. Nyicipin apa? Apem kek ya, ulinya sedikit mah kudu nyicipin, itu syarat nih, syarat ini ya. Ketika si Umar malam pertama teh nyicipin, oh geningan ini mah apemnya legit amat. Ini mah contoh beda. Wah ini mah ditagih sama si Jaid, Mar ceraiin bini gua udah mau balik lagi. Wah kagak bisa Jaid. Lah geningan lu kagak bisa gua udah kebayang baik, udah gua repot kalau gua ceraiin mah ini. Ngapa emang? Buset deh, belum nyang. Mantep dah pokoknya dah. Mantep dah pokoknya dah. Bagaimana kalau begitu? Tetap si Jaid tidak boleh itu ya. Duit yang hilang, bini hilang, cuma ya kembaliin lagi sama si Umar ya boleh kalau si Umar ada mah. Kalau duitnya udah dibeliin mas kawin repot kan ya. Tuh makanya jangan sembarangan menjatuhkan talak kepada seorang istri. Berapa menit lagi sih lama? 1 hadis lagi berarti ya. Hadis nomor 12. Atani nekani ingsun sapa Jibrilun, malaikat Jibril faqala mangko ngendika sapa Jibril, ya Muhammad, he Muhammad, isuri poso sira maing perkara sita kang karep poso sira fa innaka mungko temen sedune sira iku mayitun bakal mati. Atani Jibril, suatu ketika datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau nak malaikat Allah itu boleh ya Muhammad, boleh hey Muhammad. Bukannya kita, kalau kita nggak boleh, sul adab. Nah, jadi kalau kita sedang menerangkan tentang Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, boleh kita berkata Muhammad. Malaikat Jibril sudah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad, boleh kita bilang ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kan perkataan malaikat, bukan langsung ngomong baik kita. Itu Ustadz datanya sompral banget sama Nabi, ngomongnya Muhammad.
kagak pakai nabi. Lihat dulu konteksnya ngapa. Ya, iya, rewel banget sih. Lihat dulu konteksnya, siapa nih yang ngomong? Kita sedang menerangkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kan begitu. Kan nabi malaikat Jibril nggak wahai Nabi Muhammad, nggak begitu. Ya, karena nabinya adalah nabi kita. Nabi kita, karena kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isma syi'ta, hiduplah masita sesuka engkau. Begitu, hiduplah sesuka engkau. Hidup sesukamu, mau sholat ngono, orang mau sholat uge ngono, mau ngaji ngono, orang ngaji ngono, mau sedekah ngono, orang sedekah ngono, terserah dah. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, mau orang jadi orang badiman ke, terserah lu, begitu. Fa innaka mayitun, tapi ingat, lu bakal mati, begitu. Tapi ingat, nah, mayitun, akan jadi mayit. Ya, kita mau sholat, bodo amat, mau kagak, terserah. Mau ngaji mau kagak, mau jadi orang baik mau kagak, mau sedekah mau kagak, terserah lu lah, begitu. Ya, isma syi'ta fa innaka mayitun. Tapi ingat nih kau, ya engkau bakal jadi orang mati. Sedangkan kalau kita meninggal dunia, seluruh amalan kita akan terputus kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu manfaat. 3, doa anak yang soleh. Nah itu, itu. Jadi terserah kita mau jadi badiman ke, mau jadi apa ke, yang penting ingat mati kita. Ya. Emang ada orang, wah ini mana orangnya nih ilmunya banyak nih, ya malaikatnya sieun, nggak mungkin. Nggak mungkin, walaupun jawara sekalian malaikat gak takutin mah begitu mah, gewer bisa sama malaikat ya. Oh, makanya tetap kita mau hidup bagaimana ingat kita meninggal, jadi bekal untuk kematian yang harus dipersiapkan. Jadi pahala begini itu di dunia nggak kerasa. Kan ada keterangan begini, jikalau manusia itu tahu akan besarnya pahala menuntut ilmu, maka niscaya dia akan saling sikut, bahkan saling penumpah darah satu sama lain hanya untuk apa? Hadir ke majelis ilmu. Ngaji nih berebut nih orang, kalau dia tahu mah ya wah, kan begitu makolanya. Jikalau pahala ngaji itu Allah bentukan, Allah wujudkan secara mewujud, maka kebanyakan manusia akan saling sikut, saling senggol, rebutan ke majelis taklim untuk hadir. Masya Allah, paling depan ngaji kalau tahu mah sama kayak di sini persis, rebutan. Kemana? Kemana rebutan, ya Allah tuh ya. Pahala ngaji, pahala sholat. Orang sholat ya, kalau orang tahu pahalanya orang sholat di sop pertama, barisan pertama, maka niscaya orang akan saling berebut untuk masuk di dalam golongan yang pertama atau sop yang pertama. Di depan tuh pahalanya gede. Bukan di depan imam, tapi ya depan imam bahaya itu. Nah, depan imam ini sop pertama, rebutan. Kalau lihat di sono ya, di Masjid Nabawi ya, Masjid Rasulullah tuh lihat. Memang Ustaz pernah ke sono, lihat di Facebook kita. Mudah-mudahan bisa sono KB ya, pakai travel ya, sono ya, naik Grab apa kita sono. Dengan apa aja Allah banyak cara untuk menyampaikan kita kepada Makkatul Mukarramah. Amin. Oh, rebutan, pintu dibuka nih, wah, ketika dibuka itu pintu lari rebutan. Rebutan apa itu? Rebutan untuk menjadi sop yang pertama. Karena pahalanya gede. Ya. Teringat saya dengan satu kisah yang menceritakan tentang di dalam kitab Masajid ini ada masjid itu ibaratkan bahtera. Bahtera yang kelak akan menyelamatkan orang-orang yang ahlu masjid, artinya orang yang memakmurkan masjid. Ya, jadi kalau diibaratkan perahu, ini masjid itu perahu. Wah, berarti ke sono itu lautan neraka.
masjid nih ada nih, otomatis kalau yang paling depan bakal jatuh kagak? Kagak. Sop pertama kagak jatuh, selamat berarti. Sop kedua juga kagak jatuh, selamat. Terus sampai sop terakhir, tuh sop terakhir tergantung di masjid ada pintunya kagak. Ya, kalau masjid kagak ada pintunya, paur tiko sewat, tahun tiko sewat. Iya, waduh, apalagi yang di pinggir-pinggir nih, masya Allah, di Soledad, ya bahaya itu. Pokoknya kalau terpeleset dari masjid neraka aja, gambarannya begitu. Jadi sop pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, itu aman, aman. Tapi kalau yang di paling belakang nih masjid kayak di sini kan gak ada pintunya di masjid nih. Coba kalau kita sedang berlayar ada ombak gede, kita gimana? Pegangan tiang, woi tolongin, kagak yang nolongin. Wah, pegangan tiang kita, ternyata pegangan kita nggak kuat. Wah, ternyata sehingga terjadilah tiko sewat kita. Bagaimana kalau kita tiko sewat? Wah, jatuh kita ya, jatuh. Tuh makanya di sop pertama itu baik ya. Sholat, ngaji, besok pahalanya kerasa. Sekarang kagak kerasa. Cuman kalau habis ngaji sekarang kerasanya nasi padang. Kayak oh kerasa itu ntar habis ngaji ya. Kerasa nasi padang ntar ya. Nanti pahala ngaji itu kerasanya ketika kita sakratul maut dan ketika kita di alam kubur, ketika terus sampai darul akhirat. Itu akan terasa, masya Allah, indahnya kita ngaji, indahnya kita ibadah, indahnya kita untuk sholat. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia untuk senantiasa hanya ingin beramal soleh. Lalu hadis nomor 12, belum selesai nih, masih ada. Wa ahbibtu ma syi'ta wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuku. Terserah engkau mau cinta sama apa baik, mau cinta sama dunia monggo, mau cinta sama istri monggo, siapa baik cinta kita, terserah engkau. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, engkau akan terpisah dengan itu. Kalau tidak engkau yang meninggalkannya, maka harta bendamu yang kau cintai akan meninggalkanmu. Ingat tuh ya, wa'mal masyita fa innaka yazibih. Sesungguhnya amalan yang kau perbuat maka akan mendapatkan balasan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamu bil lail wa izza istighnahu 'anil nas. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, insyaallah pertemuan yang akan datang bulan apa meureunnan ya, hadis nomor ke-13. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sami rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.